Perkenalkan saya Andre Marius Sumempo dengan NIM 2311035. Perkenalkan nama saya Adrio Faris Devara dengan NIM 2311012. Perkenalkan nama saya Kevin Gilbert Ruru NIM 2311056. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Fadil Rahmadana NIM 2311005. Di sini saya akan menjelaskan bagian bab 1 hingga bab 2. Oke, langsung saja di bagian bab 1 pendahuluan. Dokumen ini berisi spesifikasi kebutuhan perangkat lunak atau software equipment specification untuk sistem informasi pengelolaan event. Untuk penamaan dokumen ini selanjutnya akan digunakan istilah SKPL. Lalu di sini ada 1.1 tujuan. Dokumen SKPL ini dibuat untuk tujuannya sebagai berikut. Yang pertama, mendefinisikan dan menjelaskan hal-hal yang diperlukan dalam mengembangkan aplikasi sistem informasi pengelolaan event. Lalu yang kedua, memperjelas detail spesifikasi kebutuhan dan ruang lingkup kerja yang akan dilakukan dalam pengembangan aplikasi sistem informasi pengelolaan event beserta kendala-kendala yang mungkin akan dihadapi. Yang ketiga, mendefinisikan dan mendeskripsikan secara keseluruhan aplikasi sistem informasi pengelolaan event yang akan dikembangkan, yang menggambarkan fungsionalitas, performansi, batasan perancangan, atribut, serta antarmuka eksternal aplikasi yang akan diimplementasikan. Lalu yang keempat, mempermudah proses pengembangan aplikasi sistem informasi pengelolaan event pada tahap-tahap berikutnya. Lalu di bagian 1.2 ruang lingkup, sistem ini merupakan platform berbasis web yang memungkinkan penyelenggara dapat membuat event dengan menentukan nama acara, deskripsi, lokasi, tanggal, dan waktu. Lalu peserta mendaftar ke platform, melakukan login, kemudian mendaftar ke event dan menerima etiket. Lalu yang ketiga, admin sistem mengelola data, memverifikasi pendaftaran dan mengelola data pengguna. Lalu di bagian 1.3 definisi, istilah, dan singkatan. Adapun definisi, istilah, dan singkatan yang digunakan dalam dokumen SKPL ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, SKPL, spesifikasi kebutuhan perangkat lunak, yang merupakan dokumen hasil analisis yang berisi spesifikasi kebutuhan user. Lalu yang kedua, IEEE atau Institute of Electrical and Electronic Engineers, merupakan standar internasional untuk pengembangan dan rancangan perangkat lunak. Lalu yang ketiga, SRS atau Software Requirement Specification. Dokumen ini sama dengan dokumen SKPL. Lalu yang keempat, SIPVEN, Sistem Informasi Pengelolaan Event, nama sistem yang dirancang dalam dokumen ini. Lalu yang kelima ada event, sebuah kegiatan yang dirancangkan dan diorganisir untuk mencapai tujuan tertentu pada waktu dan lokasi tertentu. Lalu yang keenam, etiket elektronik yang dikirim secara digital kepada peserta setelah pendaftaran berhasil. Lalu yang keenam, ada admin, seorang yang bertanggung jawab untuk memverifikasi pendaftaran dan mengelola data di SIPVEN. Lalu yang keenam, penyelenggara pengguna yang memiliki wewenang untuk membuat dan mengelola event melalui platform ini. Lalu ada peserta pengguna yang mendaftar ke suatu event dan menerima etiket. Lalu ada user, semua pihak yang menggunakan sistem termasuk penyelenggara, peserta, dan admin. Lalu di sini ada 1.4 referensi. Nah, di sini berikut dokumen-dokumen yang digunakan sebagai referensi dalam pembuatan SKPL ini. Bisa dilihat seperti di sini. Kita lanjut di bagian 1.5 gambaran umum. Sistem ini dibangun menggunakan Laravel framework versi 11 untuk backend dan Bootstrap versi 5 untuk frontend. Lalu di bagian 1.6 ikhtisar dokumen. Dokumen ini secara garis besar terdiri dari 3 bab dengan perincian sebagai berikut. Yang pertama, bab 1 pendahuluan, merupakan pengantar dokumen SKPL yang berisi tujuan penulisan dokumen,
ruang lingkup pengembangan perangkat lunak, juga memuat definisi, deskripsi umum aplikasi, akronim, dan istilah yang digunakan serta deskripsi dokumen yang merupakan ikhtisar dokumen SKPL. Lalu untuk bab 2 deskripsi keseluruhan, mendefinisikan perspektif produk perangkat lunak serta asumsi dan ketergantungan yang digunakan dalam SIP-VAN. Lalu bab 3 deskripsi, rincian kebutuhan, mendeskripsikan kebutuhan khusus bagi SIP-VAN yang meliputi kebutuhan antarmuka eksternal, kebutuhan fungsionalitas, kebutuhan performansi, batasan perancangan, atribut sistem perangkat lunak, dan kebutuhan lain dari SIP-VAN. Lalu yang kedua, bab 2 deskripsi keseluruhan. 2.1 deskripsi umum sistem. SIP-VAN adalah platform digital yang dirancang untuk membantu pengguna dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi event secara terintegrasi. Dengan SIP-VAN, penyelenggara dapat membantu dan mengelola event dengan lebih efisien, peserta dapat mendaftar dengan mudah, dan admin dapat memastikan data yang tercatat sesuai dengan kebutuhan sistem. Dengan SIP-VAN, seluruh proses pengelolaan event menjadi lebih sederhana dan terorganisir, memungkinkan semua pihak yang terlibat mendapatkan manfaat maksimal dari teknologi ini. Lalu 2.2 ada fungsi produk. Fungsi utama yang disediakan oleh sistem sebagai berikut. Yang pertama, memungkinkan penyelenggara untuk membuat, mengelola, dan menghapus event serta menyimpan informasi terkait seperti nama, lokasi, tanggal, dan deskripsi event. Lalu kedua, memungkinkan peserta untuk mendaftar ke event yang tersedia dengan mengisi formulir pendaftaran yang sesuai. Yang ketiga, mengirimkan etiket secara otomatis kepada peserta setelah pendaftaran berhasil sebagai bukti pendaftaran dan akses ke event. Lalu yang keempat, memungkinkan admin untuk memeriksa dan memvalidasi data peserta yang mendaftar, memastikan bahwa informasi yang dimasukkan sesuai. Lalu yang kelima, memudahkan penyelenggara dalam menentukan dan mengelola jadwal event serta memperbarui jadwal jika ada perubahan. Lalu yang keenam, memungkinkan admin untuk mengelola data pengguna termasuk peserta penyelenggara event, memastikan data yang tersimpan tetap akurat dan terstruktur. Lalu yang ketujuh, mengirimkan pemberitahuan kepada peserta dan penyelenggara tentang status pendaftaran, perubahan jadwal, atau informasi penting lainnya melalui email atau notifikasi sistem. Lalu yang kedelapan, menyediakan antarmuka responsif dan mudah digunakan di berbagai perangkat agar pengalaman pengguna tetap optimal baik di desktop ataupun perangkat mobile. Lalu di bagian 2.3 karakteristik penggunaan. Pengguna sistem ini dikelompokkan ke dalam beberapa kategori dengan tugas dan hak akses masing-masing. Yang pertama, penyelenggara event. Pengguna yang memiliki hak untuk membuat dan mengelola event. Tugas utamanya membuat, mengedit, dan menghapus event serta menentukan jadwal dan detail acara. Kebutuhan khususnya memerlukan antarmuka yang mudah digunakan untuk mengelola serta pengalaman pengguna yang efisien. Lalu yang ketiga, peserta. Pengguna yang mendaftar untuk mengikuti event yang diadakan. Tujuan utamanya mendaftar untuk event yang diinginkan lalu menerima etiket setelah pendaftaran berhasil. Lalu kebutuhan khususnya antarmuka yang responsif dan mudah digunakan di perangkat desktop maupun mobile, serta pengalaman pendaftaran yang cepat dan tanpa hambatan. Lalu admin sistem, pengguna yang bertanggung jawab mengelola data event dan verifikasi pendaftaran. Tujuan utamanya yaitu
mengelola dan memverifikasi pendaftaran peserta, memastikan data, event, dan peserta akurat. Lalu kebutuhan khususnya memerlukan antarmuka admin yang terstruktur dengan fitur pengelolaan dan verifikasi yang mudah, serta keamanan data yang tinggi dan kontrol akses terbatas. Oke, 2.4 batasan pengembang Cipven ini memiliki keterbatasan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, keterbatasan infrastruktur hosting yang memiliki kinerja dan kecepatan sistem saat diakses secara bersamaan oleh pengguna. Lalu yang kedua, ketergantungan pada koneksi internet yang stabil untuk memastikan akses aplikasi berjalan tanpa gangguan. Yang ketiga, risiko overload server ketika jumlah pengguna aktif meningkat drastis secara waktu yang bersamaan. Lalu yang keempat, ketergantungan pada PHP native yang dapat menghadirkan tantangan terkait pengelolaan keamanan aplikasi. Lalu 2.5 asumsi atau ketergantungan. Pengembangan Cipven ini memiliki asumsi ketergantungan yang harus dipenuhi sebagai berikut. Yang pertama, sistem pengelolaan event diharapkan dapat berjalan stabil dengan menggunakan PHP native dan MySQL berbasis data utama. Lalu yang kedua, aplikasi akan diakses oleh pengguna melalui browser modern yang mendukung teknologi website seperti HTML5 dan CSS3. Lalu yang ketiga, sistem berjalan optimal pada server lokal dengan konfigurasi SAM, termaksud Apache sebagai web server dan MySQL sebagai database server. Lalu yang keempat, pengguna memiliki koneksi internet yang cukup cepat dan stabil untuk mengakses fitur-fitur aplikasi tanpa hambatan. Lalu yang kelima, penyedia layanan hosting atau server mendukung instalasi Apache, PHP, dan MySQL sesuai dengan kebutuhan pengembangan. Lalu yang keenam, menggunakan Visual Studio Code sebagai alat pengembang utama dengan integrasi yang mendukung debugging, manajemen file, dan pengelola proyek secara efisien. Oke, untuk selanjutnya yaitu adalah persyaratan khusus. Persyaratan antarmuka eksternal. Antarmuka pengguna Cipven dirancang dengan antarmuka yang mudah digunakan oleh semua aktor, termaksud penyelenggara, peserta, dan admin sistem. Dashboard memberikan navigasi intuitif sehingga pengguna dapat dengan cepat mengakses fitur-fitur utama seperti pembuatan event, pendaftaran peserta, dan validasi data. Selain itu, desain responsif memastikan sistem dapat digunakan dengan nyaman baik pada perangkat desktop maupun mobile, sehingga fleksibilitas akses tetap terjaga. Selanjutnya yaitu adalah antarmuka perangkat keras. Cipven membutuhkan perangkat keras dengan spesifikasi yang cukup untuk menjalankan sistem secara optimal, terutama pada sisi server. Spesifikasi minimal perangkat keras adalah sebagai berikut, yaitu adalah pertama CPU minimal 4 core, yang kedua yaitu adalah RAM kapasitas 8 GB, selanjutnya storage kapasitas 100 GB SSD. Gunanya untuk apa? Untuk menyimpan data event, pendaftaran peserta, serta log sistem secara cepat dan efisien. Perangkat pengguna seperti laptop, desktop, atau smartphone juga memerlukan koneksi internet stabil untuk akses yang lancar. Selanjutnya yaitu adalah antarmuka perangkat lunak. Sistem informasi pengelolaan event dikembangkan dengan perangkat lunak berikut, yaitu adalah backend, frontend, dan database. Oke, selanjutnya yaitu adalah antarmuka komunikasi. Mengembangkan Cipven ini memiliki ketentuan terkait antarmuka komunikasi yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut. Sistem akan menggunakan protokol HTTPS untuk menjamin keamanan komunikasi antara pengguna dan server. Yang kedua, antarmuka API berbasis REST akan disediakan untuk mendukung integrasi dengan sistem eksternal di masa depan seperti sistem pembayaran atau layanan lain.
Yang ketiga, semua data yang dikirim melalui sistem akan dienkripsi menggunakan SSL untuk melindungi informasi sensitif. Yang kedua yaitu adalah persyaratan fungsional. Jadi di dalam ini yaitu ada kelas pengguna peserta, fiturnya mendaftar platform. Tujuannya memungkinkan peserta untuk mendaftar dan login ke platform. Stimulus atau respon, peserta mengisi form pendaftaran, sistem memvalidasi data yang dimasukkan dan mengonfirmasi pendaftaran. Setelah itu persyaratan fungsional, sistem memvalidasi format data yang dimasukkan. Selanjutnya fitur 2 mencari event. Tujuan memungkinkan peserta mencari event berdasarkan kategori atau kata kunci. Stimulus atau respon, peserta memasukkan kata kunci. Sistem menampilkan data event terkait. Setelah itu adalah persyaratan fungsional. Sistem mendukung filter pencarian berdasarkan kategori event. Selanjutnya fitur mendaftar untuk event. Tujuannya untuk memungkinkan peserta mendaftar ke event yang tersedia. Stimulus atau respon, peserta mengisi formulir pendaftaran event. Sistem memvalidasi data yang dimasukkan dan mengonfirmasi pendaftaran. Terakhir yaitu adalah persyaratan fungsional. Sistem memeriksa data pendaftar event sebelum diverifikasi. Yaitu adalah setelah itu adalah fitur selanjutnya menerima e-ticket. Tujuan setelah peserta mendaftar, sistem mengirim e-ticket sebagai bukti pendaftaran. Stimulus atau respon, peserta berhasil mendaftar, sistem mengirim e-ticket ke email peserta. Persyaratan fungsional, sistem mengirim e-ticket dalam format PDF melalui email yang didaftarkan peserta. Selanjutnya adalah kelas pengguna penyelenggara. Fitur membuat event. Tujuan memungkinkan penyelenggara untuk membuat event di platform. Setelah itu adalah stimulus respon, penyelenggara memasukkan detail event. Sistem memvalidasi, sistem menyimpan data event ke dalam basis data. Selanjutnya persyaratan fungsional, sistem memvalidasi informasi event agar sesuai dengan format yang ditentukan. Selanjutnya mengelola jadwal event. Tujuan penyelenggara dapat mengatur jadwal untuk event yang dibuat. Stimulus responsif, penyelenggara memilih waktu dan tanggal event. Sistem menyimpan jadwal dan menampilkannya di platform. Setelah itu persyaratan fungsional, sistem memeriksa tumpang tindih jadwal dengan event lain sebelum menyimpan jadwal baru. Selanjutnya yaitu adalah kelas pengguna admin. Fitur pengelola pengguna. Tujuan admin dapat mengelola dan data pengguna, termasuk mengaktifkan, menonaktifkan, atau menghapus akun pengguna. Stimulus atau responsif, admin memilih pengguna yang akan dikelola. Sistem memperbarui status akun pengguna sesuai perintah. Selanjutnya yaitu adalah persyaratan fungsional. Sistem mencatat semua tindakan admin, aktifkan, nonaktifkan, hapus untuk kebutuhan audit. Fitur selanjutnya memverifikasi pendaftaran event peserta. Tujuannya, admin memverifikasi pendaftaran peserta untuk memastikan keakuratan data. Stimulus atau responsif, admin memeriksa data pendaftaran event peserta. Sistem menampilkan data peserta untuk diverifikasi. Persyaratan fungsional, sistem memberi opsi untuk mengonfirmasi atau menolak pendaftaran peserta. Selanjutnya yaitu adalah Business Process Model BPM. Berikut skenario bisnis yang terjadi dari ketentuan yang sudah diberikan. Dari skenario-nya seperti ini, yaitu dalamnya ada berdasarkan fungsi produk. Skenario yang terjadi adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyelenggara masuk ke sistem untuk membuat event. Penyelenggara memasukkan detail seperti nama event, lokasi, waktu, dan deskripsi. Ketiga yaitu adalah peserta dapat mendaftar dan login ke platform. Keempat, peserta membuka sistem untuk melihat daftar event yang tersedia. Kelima, peserta memilih event dan mendaftar dengan mengisi formulir pendaftaran.
Keenam, sistem memverifikasi data peserta dan mengirimkan etiket melalui email. Ketujuh, admin sistem memeriksa dan memvalidasi pendaftaran peserta. Kedelapan, admin sistem mengelola data pengguna. 9, peserta menghadiri event dan menunjukkan etiket. Berdasarkan skenario yang terjadi, berikut adalah BPM notation sebagai berikut. Contohnya seperti yang ini, gambar ini. Diagram aktivitas. Berdasarkan BPM diperjelas peran shiften agar ditemukan proses apa saja yang dilakukan oleh sistem. Proses ini diperjelas lewat skenario yang terjadi secara lebih detail dibanding dengan BPM. Diawali dari peran pelanggan seperti ini. Mulai, peserta mendaftar sistem membuka platform, admin mengelola pengguna, sistem menyediakan pengelola pengguna, penyelenggara membuat event, mengelola jadwal event, admin sistem mengelola data event, sistem mengelola data event, peserta mencari event, peserta mendaftar event, admin memvalidasi pembayaran. Jika tidak valid, maka kembali ke angka 10 atau 11. Jika valid, maka menuju ke langkah 13, yaitu adalah sistem menyediakan pengelola pendaftaran event, sistem menginformasikan pendaftaran, dan selesai. Oke, berikut diagram aktivitas untuk menerjemahkan skenario di atas, yaitu ini diagram aktivitas. Selanjutnya kita ke use case diagram. Berdasarkan diagram aktivitas di atas, langkah berikutnya adalah membuat use case diagram dan mendetailkan peran use case masing-masing. Oke, di bawah ini sudah ada gambarnya use case diagram shiften. Berikut use case diagram lebih detail untuk mempermudah mengidentifikasi peran masing-masing use case. Seperti contoh ini. Oke, saya serahkan ke teman saya yang selanjutnya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam bagian use case description. Jadi berdasarkan use case diagram yang sebelumnya sudah dibuat, selanjutnya kita akan membuat deskripsi masing-masing, interaksi antara aktor dengan use case. Ya, jadi sesuai dengan use case diagram ini, alternatifnya ini, use case description ini, jadi akan disesuaikan dengan use case diagram ini. Oke, jadi yang pertama, use case description yang pertama itu dari sisi peserta yang pertama, yaitu form pendaftaran. Lalu, jadi deskripsinya ini mengatakan kalau untuk menggunakan sistem, jadi peserta ini harus terdaftar terlebih dahulu sebagai pengguna dan dengan mendaftarkan nama, akun, password, email, dan lain-lain. Primary aktor dan secondary aktornya sesuai dengan use case dari yang kita buat, ada peserta dan admin yang tersambung di sini. Jadi primary-nya ada peserta dan secondary-nya ada admin. Lalu extend dan include-nya, karena tadi tidak ada include use case yang terhubung, jadi ada extend-nya tadi pengguna platform. Lalu kondisi yang harus ditemui yaitu pelanggan harus memiliki informasi yang dibutuhkan yang valid. Lalu post condition-nya itu pelanggan mendapatkan aktif verifikasi dari sistem dan dapat menggunakan platform. Jadi main point-nya dimulai dengan peserta membuka form, lalu peserta mengisi form, sistem merekam pendaftaran data, peserta berhasil terdaftar dalam sistem, peserta masuk ke dalam sistem dan login, peserta keluar sistem dengan logout, lalu selesai. Lalu di bagian nomor tadi yang jika peserta tidak mengisi user, password, dan lain-lain, maka sistem akan menolak. Lalu use case description kedua, mengelola profil dari sisi peserta. Jadi use case ini memungkinkan untuk peserta untuk memperbarui informasi profil mereka setelah berhasil mendaftar dan login ke sistem. Primary actor dan secondary actornya adalah primary peserta, secondary adalah admin sesuai dengan use case diagram sebelumnya. Extend-nya adalah pengguna. Lalu kondisi yang harus ditemui yaitu peserta telah login dalam sistem, dan post condition-nya ini informasi profil peserta berhasil diperbarui dan disimpan ke dalam sistem. Jadi flow-nya dimulai dari peserta membuka profil, peserta melakukan perubahan pada informasi profil, sistem memvalidasi data yang diperbarui. Lalu jika data yang diinput tidak valid, yaitu di bagian alternatif flow yang di bawah ini, sistem akan mengambil pesan kesalahan dan meminta peserta untuk memperbaiki input. Lalu dilanjutkan lagi, sistem menyimpan data yang valid ke dalam database dan sistem
Selanjutnya sistem memberikan notifikasi pesan berhasil, lalu selesai. Lalu description yang berikutnya itu use case description ketiga, mencari event dari bagian peserta. Jadi use case ini memungkinkan peserta untuk mencari dan melihat informasi terkait event tersedia di sistem. Nah, proses ini melibatkan sistem untuk proses permintaan pencarian, memberikan daftar yang sesuai, dan menampilkan detailnya. Lalu primary actor-nya adalah peserta dan secondary adalah admin dan penyelenggara. Dan extend-nya adalah pengelola data event. Nah, jadi post condition-nya yang harus temui yaitu precondition yang harus temui yaitu peserta telah memiliki akun aktif dan login ke dalam sistem serta data event yang sudah tersedia dan di-input oleh penyelenggara. Lalu post condition-nya peserta dapat melihat daftar dan detail event yang dicari. Lalu flow-nya dimulai dengan mulai itu peserta membuka halaman pencarian event, peserta masukkan kata kunci, sistem proses pencarian tersebut. Lalu jika tidak ada event yang disesuai dengan kriteria pencarian, sistem akan menampilkan pesan bahwa tidak ada hasil yang ditemukan. Lalu lanjut ke sistem menampilkan daftar event yang sesuai dengan kriteria pencarian, lalu peserta memilih event dari daftar untuk melihat detailnya. Selanjutnya sistem menampilkan informasi lengkap tentang event dan selesai. Lalu selanjutnya use case description keempat, mendaftar event dari sisi peserta. Nah, jadi use case ini memungkinkan untuk mendaftar dalam event dan mengisi form pendaftaran event. Primary adalah peserta, secondary admin, dan include use case-nya verifikasi pendaftaran event, extend-nya adalah pengelola pendaftaran event. Jadi precondition-nya itu peserta sudah memiliki akun di platform dan login, serta sudah menyiapkan informasi yang dibutuhkan untuk pendaftaran event. Lalu post condition adalah peserta berhasil mendaftar dalam event. Nah, jadi flow-nya akan dimulai dengan peserta mengklik mendaftar event di detail event. Lalu peserta mengisi form pendaftaran dengan data yang diperlukan. Lalu sistem verifikasi data yang dimasukkan. Lalu peserta memverifikasi. Lalu peserta berhasil mendaftar ke event dalam sistem, lalu selesai. Nah, jadi alternatif flow-nya ini salah ya. Jadi harusnya di sini. Nah, jadi di bagian 4A, jika data pendaftaran tidak lengkap atau salah, sistem menampilkan notifikasi error dan meminta peserta untuk perbaiki data yang tidak lengkap atau salah. Oke, selanjutnya use case description 5 yaitu mendapatkan etiket dari sisi peserta. Jadi ini deskripsinya ini memungkinkan peserta untuk mendapatkan etiket mereka setelah berhasil mendaftar event. Jadi primary-nya adalah peserta dan secondary actor adalah admin. Include-nya tidak ada, extend-nya adalah informasi pendaftaran event dan pengelolaan pendaftaran event. Nah, jadi kondisi yang harus ditemui yaitu peserta sudah login dan telah mendaftar untuk event yang diinginkan, seperti yang sebelumnya tadi. Nah, jadi post condition-nya peserta dapat melihat informasi terkait status pendaftaran event yang telah diikuti. Lalu main flow-nya itu dimulai dengan peserta mengakses halaman informasi pendaftaran, sistem menampilkan detail pendaftaran event peserta harus melihat informasi terkait event yang telah didaftarkan. Lalu di bagian 3, alternatifnya itu jika peserta belum mendaftar event, sistem memberikan pemberitahuan bahwa peserta belum terdaftar untuk event apapun. Oke, jadi berikutnya use case description yang ke-6, pengelolaan pengguna platform dari sisi admin. Nah, jadi use case ini memungkinkan admin untuk mengelola pengguna platform yang mendaftar ke sistem. Nah, jadi primary actor-nya adalah admin, secondary-nya peserta, extend use case-nya form pendaftaran. Kondisi yang harus ditemui adalah admin harus login ke dalam sistem dengan akun yang valid. Lalu post condition ini memungkinkan sistem berhasil mendapatkan data-data pengguna platform yang akan dikelola oleh admin. Lalu mindful dimulai dengan admin login ke sistem. Admin masuk ke halaman pengelolaan pengguna platform. Sistem menampilkan daftar pengguna yang terdaftar. Admin melakukan tindakan yang diinginkan seperti memperbarui dan data pengguna atau menghapus pengguna. Lalu sistem validasi, sistem merekam, sistem menampilkan pesan bahwa tindakan berhasil dilakukan. Selesai. Baru alternatifnya di bagian nomor 6A, yaitu agar menghindari kesalahan atau salah klik, admin diberikan opsi untuk mencoba kembali atau membatalkan tindakan dari sistem. Lalu selanjutnya use case description ke-7, yaitu pengelolaan data event dari sisi admin. Pengelolaan data event ini memungkinkan admin untuk mengelola data event yang terdaftar dari si event. Lalu primary actor-nya adalah admin, secondary penyelenggara dan peserta, extend-nya adalah pencari event. Kondisi yang harus ditemui adalah admin harus login ke dalam sistem dengan akun yang valid serta event telah terdaftar dalam sistem. Nah, post condition ini memungkinkan sistem berhasil menampilkan data-data event yang akan dikelola oleh admin. Nah, jadi yang
Jadi yang pertama itu mulai admin masuk ke halaman pengolahan data event, sistem menampilkan daftar event yang terdaftar, admin memilih event untuk melihat detailnya, sistem menampilkan informasi detail event, admin memilih tindakan untuk mengelola event, lalu sistem memvalidasi permintaan admin, sistem merekam permintaan admin sesuai tindakan, sistem menampilkan pesan bahwa tindakan berhasil, lalu alternatif 7A-nya, jika admin tidak mengelola sesuai format data event, maka sistem akan menolak. Lalu use case description yang ke-8 yaitu memverifikasi pendaftaran event. Oke, lanjut. Verifikasi pendaftaran event dari sisi admin. Jadi use case ini memungkinkan admin untuk memverifikasi pendaftaran event yang telah dilakukan oleh peserta sistem. Primary-nya adalah admin dan secondary adalah peserta. Extend use case-nya yaitu mendaftar event. Lalu kondisi harus demi adalah admin harus login ke dalam sistem dengan akun yang valid serta peserta harus telah terdaftar telah mendaftar event di sistem. Nah, post condition-nya yaitu admin berhasil verifikasi pendaftaran yang dilakukan oleh peserta. Jadi main flow dimulai dengan admin masuk ke halaman verifikasi, sistem menampilkan daftar peserta yang telah mendaftar, admin verifikasi form pendaftaran, sistem perbarui status pendaftaran, serta berdasarkan keputusan admin, lalu selesai. Lalu alternatif A-nya nomor 4, jika ada data yang tidak valid pendaftaran event peserta, admin akan menolak verifikasi. Lalu use case description ke-9, pengelola pendaftaran event oleh admin. Nah, jadi use case ini memungkinkan admin untuk mengelola pendaftaran event yang telah diverifikasi. Primary-nya adalah admin, secondary peserta, extend use case mendaftar event, informasi pendaftaran event. Nah, kondisi yang harus ditemui adalah admin harus login ke sistem dengan akun yang valid, serta pendaftaran form peserta harus telah diverifikasi. Dan post condition adalah pendaftaran peserta akan diperbarui berdasarkan pengelolaan admin. Jadi dimulai dengan admin masuk ke halaman, pengelolaan pendaftaran event, sistem menampilkan daftar peserta yang telah diverifikasi, lalu admin mengelola pendaftaran event peserta, lalu sistem memperbarui status pendaftaran peserta dan etiket, lalu selesai. Lalu use case description-nya berikutnya itu 10, pengelolaan data event dari sisi penyelenggara. Jadi use case ini memungkinkan penyelenggara untuk mengelola data event seperti membuat dan mengelola jadwal event. Ada salah ketik. Nah, primary actor adalah penyelenggara, secondary adalah admin. Extend use case mencari event. Kondisi harus ditemui yaitu penyelenggara harus login ke dalam sistem dengan akun yang valid. Lalu post condition-nya, maaf ini syarat. Nah, harusnya tidak kosong, tadi harusnya diisi. Nah, jadi post condition-nya itu jadi post condition-nya adalah penyelenggara berhasil untuk mengelola data event seperti membuat dan mengolah jadwal event. Lalu main flow-nya dibuat dari pertama yaitu penyelenggara login ke sistem, penyelenggara masuk ke menu pengelolaan data event, lalu penyelenggara membuat event baru, lalu sistem menampilkan form untuk penyelenggara nanti akan mengisi buat eventnya. Lalu penyelenggara membuka form itu, penyelenggara mengisi detail event di form itu, sistem merekam pendaftaran form yang sudah diisi, lalu penyelenggara mendapatkan pesan berhasil mendaftarkan event dalam sistem. Lalu alternatifnya dari nomor 6 yaitu penyelenggara membuka form event itu, jika penyelenggara tidak mengisi detail event dengan lengkap di formnya, maka sistem akan menolak. Oke, jadi kita akan lanjut ke sequence diagram. Jadi sequence diagram ini kita akan membuat diagram aktivitas dari tiap use case description yang sudah dijelaskan tadi. Lalu akan dibuat lagi, setelah diagram aktivitas dibuat seperti ini, akan dijadikan sequence diagram. Nah, jadi berikut adalah diagram aktivitas form pendaftaran. Ini dari sisi peserta. Nah, agar tahu. Jadi sudah dari main flow yang tadi, berikut diagram aktivitasnya. Jadi peserta membuka form, sistem menampilkan form, baru peserta ini mengisi form tersebut. Lalu akan divalidasi oleh sistem, jika tidak akan disuruh mengisi, diperbaiki lagi, lalu jika ya akan menerima pesan akun terdaftar, lalu peserta akan masukkan akun, baru akan masukkan akun di form login ini.
Nah, jadi sistem akan memproses valid atau tidaknya. Kalau tidak, akan disuruh masukkan akunnya lagi yang benar. Lalu jika iya, maka akan lanjut muncul dashboard di pengguna, lalu menerima pesan berhasil masuk. Jadi berikut sequence diagramnya. Jadi bisa kita lihat yang pertama itu peserta ini membuka form. Nah, jadi akan muncul form pendaftaran. Peserta lalu mengisi formnya, lalu ini validasi, akan ada terjadi proses validasi. Nah, jika berhasil akan disimpan database-nya, lalu dia akan lanjut ke database yaitu tersimpan, lalu balik lagi ke validasi yaitu tersimpan, lalu akan terverifikasi lagi ke form pendaftaran, apakah itu berhasil atau tidaknya. Lalu peserta memasukkan akunnya, bisa kita lihat di bagian tengah ini, peserta memasukkan akun, lalu dia memasukkan akun ini di boundary login. Lalu di login ini lanjut ke validasi untuk mengecek autentikasinya. Lalu setelah itu dia akan balik ke database untuk mengecek database akunnya. Lalu habis itu balik lagi ke validasi. Dan dia akan dilarikan ke dashboard. Lalu dari dashboard itu akan muncul notifikasi pesan berhasil. Lalu selanjutnya diagram aktivitas mengelola profil dari sisi peserta. Jadi ini sedikit saja, jadi peserta membuka menu profil, lalu menu profil ditampilkan dari sistem, lalu peserta mengubah informasi di menu profilnya itu, lalu sistem akan memvalidasi ini valid atau tidak sesuai dengan formatnya. Jadi habis itu jika berhasil, peserta akan mendapatkan pesan berhasil, jika tidak akan disuruh perbaiki. Lalu berikut sequence diagramnya. Peserta membuka menu, muncul menu profil, lalu peserta merubah info, lalu divalidasi, lalu disimpan ke database, dan tersimpan dan diverifikasi akan muncul di menu profile pesannya. Lalu berikutnya diagram aktivitas mencari event di sisi peserta, yaitu peserta dimulai dari peserta membuka menu cari event, sistem menampilkan menu cari event, dan peserta masukkan kata kunci, lalu dia akan divalidasi oleh sistem ya atau tidaknya. Lalu jika ya, daftar event muncul, dan peserta akan memilih salah satu eventnya dan sistem akan menampilkan detail eventnya. Lalu peserta akan melihat informasi event. Dan berikut adalah sequence diagramnya. Bisa kita lihat peserta membuka, lalu masukkan kata kunci, divalidasi, habis itu dia akan mengecek ke database, baru balik lagi ke validasi dan menampilkan ke bagian daftar event ini akan menampilkan ke bagian pencarian event. Lalu setelah itu peserta akan memilih, lalu habis itu setelah memilih, baru query-nya akan dilanjutkan ke database lagi untuk dicek ada atau tidak, lalu detailnya akan dikirimkan kembali ke laman pencarian, lalu peserta bisa melihat informasi. Selanjutnya itu diagram aktivitas mendaftar event dari sisi peserta. Jadi peserta akan klik tombol daftar event dari menu sebelumnya, lalu sistem akan munculkan form pendaftaran event. Nah, jadi baru peserta mengisi form pendaftaran event, baru sistem akan validasi ini valid atau tidak. Jika tidak, akan disuruh mengisi lagi, dan kalau valid akan menerima pesan berhasil. Lalu peserta lalu berikut di sini ada sequence diagramnya. Nah, jadi peserta mengklik daftar event, lalu muncul di form daftar event, lalu pesertanya mengisi form, lalu dilanjutkan ke validasi, lalu setelah divalidasi akan disimpan ke database, lalu dibalikan lagi ke validasi, dan habis itu dilanjutkan ke menu form data event ini akan muncul verifikasinya, yaitu pesannya. Lalu selanjutnya ke diagram aktivitas mendapatkan etiket dari peserta, dari sisi peserta. Jadi dimulai dari peserta buka halaman informasi, lalu dilanjutkan sistem memvalidasi apakah pesertanya sudah mendaftar atau tidak. Jika iya, akan memunculkan informasi pendaftarannya. Jika tidak, maka berarti pesertanya tidak mendaftar ke dalam suatu event, makanya tidak ada dikembalikan lagi, maka tidak ada informasi pendaftarannya. Lalu dilanjutkan peserta melihat informasinya.
Lalu berikut sequence diagramnya, peserta membuka menu info pendaftaran ini, jadi akan lanjut ke validasi apakah pesertanya sudah mendaftar atau belum, dicek di database-nya. Lalu setelah itu akan muncul verifikasinya di menu info pendaftaran. Lalu selanjutnya itu pengelolaan pengguna platform dari sisi admin. Nah, berikut diagram aktivitasnya. Jadi pertama, admin ini akan login terlebih dahulu dan divalidasi oleh sistem apakah benar atau tidak akunnya. Jika iya akan munculkan dashboard dan admin akan mengakses menu pengelolaan pengguna di dashboard dan sistem akan memunculkan menu pengelolaan pengguna. Lalu admin akan mengelola pengguna, lalu sistem ini akan validasi valid atau tidak apa yang dikelola admin ini. Jika tidak, dia akan kembali lagi untuk mengelolanya dengan benar. Lalu jika iya, akan pesan berhasil dilakukan muncul. Jadi bisa kita lihat sequence diagramnya. Nah, dari sini admin masukkan akun dan form login ini akan mengecek di bagian validasi ini. Validasi akan lanjut mengecek ke database, lalu setelah itu balik lagi dan memunculkan dashboard. Lalu admin ini akan mengakses menu di dashboard ini dan membuka menu dan mengelola di menu pengelola pengguna. Lalu setelah itu divalidasi oleh admin oleh sistem, lalu akan dikembalikan yang sudah divalidasi ini ke database agar bisa disimpan, dan setelah itu balik lagi tersimpan dan akan memunculkan pesan berhasil di menu mengelola pengguna yang dilihat di bawah ini. Lalu selanjutnya pengelolaan diagram aktivitas pengelolaan data event. Nah, dimulai dengan admin mengakses menu pengelolaan data event, muncul dari sistem memunculkan pengelolaan data event, admin memilih event dan muncul detail event dari sistem. Lalu admin mengelola data event tersebut dan valid atau tidaknya ditentukan oleh sistem. Jika tidak, akan dikembalikan lagi. Jika iya, akan muncul pesan berhasil dilakukan. Nah, jadi berikut sequence diagramnya. Nah, jadi admin akan membuka menu, muncul menu pengelola data event, dan query-nya akan ke database, akan mencari daftar eventnya ini, baru daftar event akan muncul di pengelola data event. Nah, lalu peserta memilih event, lalu lanjut ke database lagi, mengecek detail eventnya, lalu dikembalikan lagi data event, detail event, maksudnya dimunculkan kembali detail event di pengelolaan data event. Lalu admin mengelola data event, baru akan dicek validasinya. Jika benar, baru tersimpan dan balik ke validasi. Lalu dari validasi dimunculkan pesan berhasil di menu pengelolaan data event. Nah, selanjutnya yaitu diagram aktivitas memverifikasi pendaftaran event. Jadi mulai dari admin membuka menu verifikasi, sistem menampilkan halamannya, lalu admin memilih peserta, lalu dia memverifikasi. Jika iya, baru sistem akan memperbarui status, dan jika tidak akan ditolak dan admin akan memilih peserta lain. Lalu admin akan muncul pesan berhasil dilakukan. Lalu ini sequence diagramnya, admin membuka menu, query-nya ke database, kembali lagi memunculkan detailnya. Lalu admin memilih pesertanya, lalu query-nya ke database lagi untuk mencari informasinya, lalu dimunculkan di menu verifikasi pendaftaran. Lalu admin akan verifikasi kevalidan datanya, lalu akan disimpan ke database, lalu pesan berhasil akan muncul ke menu yang verifikasi pendaftaran ini. Lalu selanjutnya pengelolaan pendaftaran event di sisi admin. Jadi mulai dengan admin buka menu, halamannya muncul di sistemnya memunculkan halamannya, lalu admin mengelola pendaftar event, lalu sistem akan perbarui statusnya dan pesan akan muncul di admin. Jadi mulai dengan sequence-nya yaitu admin membuka menu muncul, query-nya ke database untuk mencari infonya, lalu infonya akan dimunculkan ke menu pengelolaan daftar, lalu admin akan mengelola, lalu infonya akan disimpan ke database dan pesan berhasil akan muncul di menunya. Lalu selanjutnya adalah diagram aktivitas pengelolaan data event sistem. Jadi dari sisi penyelenggara, jadi pertama itu penyelenggara akan login, muncul form login, lalu form login akan divalidasi oleh sistem. Jika tidak, akan disuruh mengisi lagi. Jika ya, akan munculkan dashboard ke sisi penyelenggara. Penyelenggara akan buka menu dan sistem akan menampilkan menu tersebut, dan penyelenggara akan membuat event. Terus sistem akan menampilkan lagi form, tapi formnya untuk membuat event. Lalu
Penyelenggara akan mengisi, lalu valid atau tidaknya akan ditentukan oleh sistem. Jika tidak, akan disuruh mengisi lagi. Jika ya, akan muncul pesan berhasil dilakukan. Lalu berikut ada sequence diagramnya, bisa kita perbesar. Nah, jadi penyelenggara masukkan akun, baru muncul menu login, baru dia login akan mengecek autentikasinya, lalu divalidasi, lalu dicek di database benar atau tidaknya, lalu dikembalikan lagi, lalu akan balik ke memunculkan data dashboard, lalu penyelenggara akan mengakses menu di dashboard dan dia akan membuka menu pengolahan data event dan akan muncul form data event, penyelenggara mengisi, baru divalidasi, lalu setelah divalidasi dia akan kembalikan ke database untuk disimpan, lalu balik lagi ke validasi, ya, baru itu mengirimkan pesan berhasil di menu pengolahan data event. Selanjutnya adalah IRD. Yang pertama adalah peserta. Tabel ini menyimpan data peserta seperti nama, email, nomor telepon, alamat, dan tanggal lahir. Peserta dapat mendaftar ke baik event melalui tabel pendaftaran. Lalu yang kedua ada tabel pendaftaran. Tabel ini mencatat proses pendaftaran peserta ke event tertentu. Setiap pendaftar memiliki informasi peserta, event yang dipilih, tanggal pendaftaran, dan status pendaftaran. Dan yang ketiga adalah tabel event. Tabel ini menyimpan informasi event yang tersedia seperti nama event, tanggal mulai dan selesai, lokasi, serta penyelenggaranya. Satu event hanya dapat memiliki satu penyelenggara, tetapi dapat menerima banyak pendaftaran. Lalu yang keempat adalah tiket. Tabel ini mencatat informasi tiket yang dihasilkan dari pendaftaran peserta ke event. Tiket memiliki jenis VIP, reguler, atau gratis. Harga dan status tersedia, terjual, atau dibatalkan. Lalu yang kelima adalah tabel penyelenggara. Tabel ini berisi data penyelenggara event seperti nama, email, nomor telepon, dan alamat. Satu penyelenggara dapat menyelenggarakan banyak event. Untuk relasi utamanya, peserta mendaftar ke event melalui tabel pendaftaran. Setiap pendaftaran menghasilkan data tiket. Event yang dipilih oleh peserta dikelola oleh penyelenggara tertentu. Untuk alur kerjanya, peserta mendaftar akun dan mengisi data pribadi. Peserta memilih event, datanya dicatat dalam pendaftaran. Tiket dikeluarkan berdasarkan pendaftaran yang dilakukan. Event yang dipilih terkait dengan penyelenggara tertentu. Lalu yang berikutnya adalah class diagram. Untuk tabel peserta, atribut yang digunakan menyimpan informasi peserta seperti ID, nama, email, nomor telepon, alamat, dan tanggal lahir. Metode yang digunakan adalah registrasi. Peserta dapat mendaftarkan akun. Lalu yang kedua adalah login. Peserta bisa masuk ke sistem dengan email dan password pendaftaran. Dengan email dan password. Lalu yang kedua adalah tabel pendaftaran. Untuk atributnya berisi data pendaftaran seperti ID, peserta ID, event ID, dan tanggal pendaftaran, dan status pendaftaran. Metode yang digunakan adalah submit pendaftaran. Peserta mengajukan pendaftaran untuk suatu event. Lalu yang kedua, metode yang digunakan kedua adalah get status pendaftaran, mengecek status pendaftaran peserta event. Lalu yang ketiga adalah table event. Table event ini untuk atributnya menyimpan data event seperti ID, nama event, tanggal mulai, dan tanggal selesai. Metode yang digunakan tambah event. Penyelenggara dapat menambahkan event baru. Dan untuk metode kedua yang digunakan adalah edit event. Penyelenggara dapat mengedit data event. Lalu yang keempat adalah table tiket. Untuk atributnya ada informasi tiket yang dikeluarkan seperti ID, pendaftaran ID, jenis tiket, VIP, reguler, dan gratis, harga, dan status jual. Untuk metode yang digunakan adalah cetak tiket, menghasilkan tiket untuk peserta, dan yang kedua update status tiket, mengubah status tiket. Dan yang kelima adalah tabel penyelenggara. Untuk atribut yang digunakan tabel penyelenggara adalah menyimpan informasi penyelenggara seperti ID, nama, email, dan nomor telepon, dan alamat. Metode yang digunakan adalah login. Penyelenggara dapat masuk ke sistem. Metode yang kedua, kelola event. Penyelenggara dapat mengelola event yang mereka buat. Untuk relasi antar kelas,
peserta pendaftaran relasi one to many karena satu peserta dapat melakukan banyak pendaftaran ke event. Untuk pendaftaran ke event, relasinya many to one karena satu pendaftaran hanya terkait dengan satu event. Yang selanjutnya adalah pendaftaran ke tiket, relasinya one to one karena setiap pendaftaran menghasilkan satu tiket. Lalu selanjutnya adalah event ke penyelenggara. Relasinya adalah many to one karena satu penyelenggara dapat mengelola banyak event. Fungsi sistem berdasarkan diagram, peserta dapat registrasi dan login, lalu memilih event untuk mendaftarkan. Setiap pendaftaran menghasilkan tiket yang dapat cetak. Penyelenggara mengelola data event, termasuk menambah dan mengedit informasi event. Sistem ini mendukung manajemen event, tiket peserta dan pendaftaran secara terstruktur. Oke, selanjutnya yaitu adalah desain antarmuka user interface. Rancangan kasar antarmuka yang terlampir merupakan wireframe awal yang bertujuan untuk memvisualisasikan konsep desain dan memberikan gambaran umum tentang alur interaksi pengguna pada sistem ini dalam pengelola event. Contohnya seperti gambar ini adalah hasil. Setelah itu adalah form pendaftaran akunnya, login, mengelola profil, mencari event, mendaftar event. Ini adalah mendapatkan tiketnya, pengelolaan pengguna platform, menambah event, update event, konfirmasi pembayaran. Ini ketika sudah terdaftar. Dan selanjutnya saya serahkan ke teman saya. Selanjutnya untuk persyaratan kinerja. Persyaratan kinerja harus memiliki respon pencarian event di bawah 3 detik. Sistem mendukung hingga 5.000 pengguna simultan. Selanjutnya ada batasan desain, harus berbasis website, mendukung browser modern seperti Chrome, Firefox, dan Edge. Dan selanjutnya atribut sistem perangkat lunak. Yang pertama adalah keamanan, enkripsi data pengguna dan transaksi. Yang kedua adalah keandalan, uptime minimum 99,9%. Dan selanjutnya ada pemeliharaan, kode mengikuti standar PSR 4 untuk pemrograman PHP. Selanjutnya ada persyaratan lain, sistem menyediakan laporan pendaftaran untuk penyelenggara dan admin. Sistem memungkinkan integrasi layanan pembayaran online. Sistem mendukung fitur pengiriman e-tiket melalui email. Dan sistem menyediakan fitur pengelolaan event yang fleksibel.